Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat pejuang Aswaja Oman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat yang saya cintai, ketika mendekati hari raya Idul Fitri, ketika kita memasuki 10 akhir di bulan Ramadan, kita banyak diperlihatkan dengan sesuatu yang tidak asing lagi menurut kita, ya, di jalan-jalan, yaitu penukaran uang. Namun transaksi penukaran uang ini di mata masyarakat masih terjadi pro dan kontra. Ada masyarakat yang mengatakan, oh itu tidak boleh, karena yang dibeli itu uangnya, ya, sehingga itu termasuk riba, bahkan dosanya lebih besar daripada orang yang zina. Ada masyarakat yang mengatakan, oh itu boleh, uang yang dibeli itu bukan uangnya, tapi kita kita beli jasanya, jadi kita bayar jasanya. Lah orang yang menawarkan penukaran uang itu nukar di bank juga kok, otomatis antri berjam-jam. Lah antrian berjam-jam itu yang kita bayar sebagai jasa antrian, jasanya orang yang menukarkan uang. Oleh karenanya para sahabat, agar tidak terjadi kerancuan di mata masyarakat yang saling mengeklaim, oh itu tidak boleh, itu boleh, maka melalui channel saya Gus Ahong Pejuang Aswaja Oman untuk mencoba meluruskan hal itu, ya. Dan nanti saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, sebelum memasuki hukum transaksi penukaran uang, yang perlu diketahui adalah bahwa syarat syah dalam transaksi jual beli, ya, itu ada tiga. Yang pertama yaitu adanya muta'aqidain, ada baik, ada mustari, ada dua orang yang transaksi jual beli, yaitu penjual dan pembeli. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada segot, ijab dan qabul. Segotnya jual beli, kalau ijab dari baik penjual, kalau qabul itu dari mustari, ya, pembeli. Penjual bilang saya jual ini, kemudian pembeli, oh iya saya beli. Kemudian yang ketiga, ini yang nanti menjadi pembahasan dalam dalam transaksi penukaran uang, yaitu maqud alaih, ya, barang yang dibuat untuk transaksi atau mabeknya, barang yang diperjualbelikan. Lah, kita masuk ke transaksi penukaran uang, ya. Dalam transaksi penukaran uang itu ada dua sudut. Kalau orang itu memandang bahwa maqud alaihnya atau mabeknya atau yang barang yang diperjualbelikan itu uangnya, sehingga kita beli uangnya 100, ya, kita bayar 110.000, ini yang nggak boleh, ya, karena ini riba, ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, yang nggak boleh itu adalah barang yang diperjualbelikan atau maqud alaihnya atau mabeknya itu uangnya, sehingga sama saja kita membeli uangnya. Lah membeli uang sama uang ini nggak boleh, ada kelebihan, ya. Ini yang namanya riba, ini yang nggak boleh. Kalau yang dibeli uangnya, sudah ya, sudah jelas yang pertama. Kemudian kalau sudut pandang yang kedua, kalau sudut pandangnya itu bukan maqud alaihnya, bukan uangnya, tapi jasa orang yang menukarkan uang, itu boleh-boleh saja, ya.
Dan ini realitis, karena orang yang menawarkan penukaran uang ini juga menukarkan di bank, dan di bank pun ya ini antri berjam-jam. Maka antrian orang yang menawarkan jasa penukaran uang inilah yang kita bayar, itu jasanya, kita bayar jasanya. Ya, kita bayar jasanya, sehingga kalau kita jual belinya itu jasa orang yang menukarkan uang, ini otomatis tidak termasuk transaksi riba, tapi transaksi ijaroh, menyewa jasanya. Ini tidak apa-apa, ya otomatis tidak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam surat At-Tolak ayat 6, fa'in ardhna lakum, ya, fa'in ardhna lakum fa'atuhunna ujurahun. Maka apabila mereka itu menyusui anak-anakmu, maka berikanlah mereka upahnya. Lah, akhirnya ayat ini diperjelas ya di dalam kitab Kifayatul Akhyar bahwa allaqo al-ujrata bi fi'lil irdha la bil labani. Jadi dalam ayat At-Tolak ayat 6 ini Allah mengaitkan upah itu bukan kepada susunya, bukan, tapi kepada jasa menyusuinya. Lah dari sini ya sudah jelas kalau penukaran uang itu makud alehnya atau yang diperjualbelikan itu jasa orang yang menukar, orang yang menawarkan penukaran uang, itu boleh-boleh saja. Seperti menyewa jasa orang untuk menyusui anaknya, ini enggak apa-apa. Para sahabat pejuang Aswa Jauman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulannya itu boleh-boleh saja ya penukaran uang, ya khususnya kalau di Sidoarjo, karena sesuai dengan hukum fikih. Bahkan kemarin saya juga menukarkan uang, ini 400.000, 100.000-nya itu 10.000, ya. Uangnya tetap di dalam plastik, tetap 100.000, cuma kita membayar 10.000. Lah ini sebagai jasanya, ini enggak apa-apa. Jadi sekali lagi kesimpulannya, transaksi penukaran uang ya khususnya di Sidoarjo ini tidak apa-apa, karena makud alehnya barang yang diperjualbelikan itu bukan uangnya, melainkan jasa orang yang menawarkan penukaran uang. Mudah-mudahan penjelasan saya, ya, penjabaran saya bisa mencerahkan masyarakat, sehingga masyarakat tidak ragu lagi untuk menukarkan uangnya di tempat penukaran uang di jalan-jalan. Ya, semoga bermanfaat dan barokah. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.